Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Chaser. Film ini telah rilis pada tanggal 14 Februari tahun 2008. Film ini bercerita tentang seorang mantan detektif yang berprofesi sebagai muncikari yang mencoba untuk melacak keberadaan dari wanita-wanita yang hilang secara misterius. Awalnya gua menonton film ini merasa gregetan sendiri karena pelakunya pintar sekali menyembunyikan para korban yang telah dibunuh olehnya. Sampai dia dihajar habis-habisan masih saja tetap tidak mau mengaku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jung Ho yang memiliki bisnis penyewaan PSK atau penyewaan pelacur. Kalau di Indonesia biasanya menyebutnya dengan muncikari, yang dimana wanita-wanita tersebut akan dikirim ketika ada seseorang yang memesannya. Jadi gini gampangnya, orang akan memesan lewat perantara Jung Ho. Nanti setelah itu barulah dikirim wanita tersebut sesuai dengan alamat yang dituju. Bisnis ini telah lama dijalani oleh Jung Ho. Dulu Jung Ho adalah seorang detektif handal. Namun karena Jung Ho ini ketahuan memiliki bisnis seperti ini, akhirnya si Jung Ho diberhentikan menjadi detektif. Karena diberhentikan, akhirnya Jung Ho lebih memilih untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Sampai pada suatu hari, ada salah satu pelanggan yang ingin menyewa wanita. Jung Ho lalu mengirimkan seorang wanita untuk datang ke pelanggan tersebut. Ketika si wanita ini bertemu dengan pelanggannya, akhirnya si pelanggan mengajak ke rumahnya untuk enak-enak. Setelah sampai di sana, akhirnya mereka berdua turun dari mobil untuk menuju ke rumah pelanggan. Namun anehnya, wanita itu tidak kunjung kembali dan membiarkan mobilnya dalam keadaan tidak terurus selama beberapa hari. Nah, di sini mulai ada yang aneh. Kemana wanita itu pergi? Di sisi lain, ternyata Jung Ho mencari si wanita yang hilang ini. Sampai pada akhirnya si Jung Ho berhasil menemukan mobil milik wanita tadi di daerah distrik Mangwon. Di sini Jung Ho mengira bahwa si wanita berkhianat dari bisnisnya. Akhirnya Jung Ho pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Di kantornya, ternyata si Jung Ho berkata tidak hanya satu wanita saja yang hilang, melainkan sudah ada dua wanita yang tidak kunjung kembali. Hal tersebut membuat dirinya kehilangan pendapatan. Si Jung Ho ternyata memiliki satu partner yang bernama Dungu. Ketika Jung Ho sedang keluar, dirinya mendapatkan telepon dari si Dungu yang mengatakan bahwa ada seseorang yang terus menolak atau tidak cocok dengan gadis-gadis yang dikirim. Dan kini tidak ada gadis yang tersisa. Tak lama setelah itu, Jung Ho menjawab bahwa masih ada gadis lagi yang bernama Mi Jin. Namun ternyata Mi Jin jatuh sakit dan diharuskan untuk beristirahat. Karena si Jung Ho ini tidak ingin kehilangan pelanggannya, ya itu semua demi duit, akhirnya dirinya menelpon Mi Jin untuk segera menyuruhnya menemui si pelanggan. Pada akhirnya Mi Jin langsung bergegas untuk menemui pelanggannya. Jung Ho yang baru sampai di kantornya kaget melihat ponsel kantornya yang berisi nomor 4885. Dirinya tidak asing dengan nomor tersebut. Setelah dicek, ternyata benar saja, sudah ada dua wanita yang sebelumnya sudah dikirim ke alamat distrik Mangwon. Namun kedua wanita yang dipesan sebelumnya tidak kunjung kembali. Dan sekarang Mi Jin telah dikirim ke alamat yang sama untuk menemui pelanggan dengan nomor 4885 ini. Mengetahui hal tersebut membuat si Jung Ho mengira bahwa wanita-wanita itu dijual oleh si pemilik nomor ini. Takut si Mi Jin kenapa-napa, akhirnya Jung Ho langsung menelpon Mi Jin dan menyuruhnya untuk memberitahukan alamat dari pemilik nomor tadi. Di sisi lain, Mi Jin telah sampai ke rumah si pelanggan ini. Dirinya lalu mengingat alamat rumahnya yang nantinya akan diberikan kepada si Jung Ho. Ketika sampai di dalam, si Mi Jin beralasan ingin mandi terlebih dahulu. Padahal dirinya ingin mengirimkan pesan kepada si Jung Ho untuk memberitahukan alamatnya. Namun tidak diduga-duga, di tempat itu tidak terdapat sinyal sama sekali, sehingga membuat Mi Jin tidak bisa mengirim pesan. Ketika sudah selesai berpura-pura, dirinya beralasan lagi bahwa pengamannya ketinggalan. Namun di saat ingin keluar, ternyata pintunya telah digembok, sehingga membuat Mi Jin tidak bisa keluar dari tempat itu. Pada akhirnya si orang misterius ini mengikat kaki tangan Mi Jin dan akan segera membunuhnya. Ternyata pria ini merupakan psikopat ganas yang telah membunuh banyak orang dan dikuburkan di halaman depan rumahnya. Banyak orang yang sudah melaporkan kejadian ini pada polisi setempat, namun pelakunya tidak kunjung ketemu. Tidak lama setelah itu, akhirnya kepalanya dipukul menggunakan pahatan dan juga palu.
Di saat bersamaan, tiba-tiba ada tamu yang datang ke rumahnya. Hal tersebut membuat dirinya keluar untuk menemui tamu tersebut. Lantas, orang misterius ini langsung membawa mereka berdua untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan tak lama setelah itu, lagi-lagi si orang misterius ini membunuh keduanya. Mereka bertiga lalu ditaruh begitu saja di kamar mandi. Akan tetapi, ternyata si Mijin belum benar-benar mati. Setelah menaruh mereka begitu saja, orang misterius ini lalu pergi menggunakan mobil. Di sisi lain, Jungho sedang menunggu pesan dari Mijin untuk mengetahui alamat si orang misterius ini. Berjam-jam Jungho menunggu kabar darinya, namun tidak kunjung mendapatkan pesan. Jungho pun merasa ada yang janggal dengan orang misterius ini. Lalu dirinya memutuskan untuk berkeliling jalan sambil bertanya-tanya kepada orang di sekitar. Tidak lama setelah itu, akhirnya Jungho mengalami tabrakan dengan si orang misterius ini. Si Jungho kemudian turun dan melihat ke mejanya terdapat darah segar. Curiga dengan orang ini, si Jungho lalu menelpon nomor yang belakangnya 4885. Dan betul saja, nomor itu mengarah pada dirinya. Tak lama setelah itu, orang misterius ini langsung kabur dari Jungho. Terjadi kejar-kejaran antara mereka. Pada akhirnya, si Jungho berhasil menangkap orang ini dan membuat orang ini babak belur. Setelah itu, Jungho mau membawanya ke mobil. Namun tiba-tiba seorang polisi datang dan curiga dengan Jungho dan orang misterius ini. Lalu polisi membawa mereka ke kantor polisi. Ketika di kantor, Jungho mencoba menelpon rekannya yang bernama Gilwo yang juga menjadi polisi. Namun di sisi lain ternyata temannya sibuk karena temannya sedang menjaga wali kota yang tengah berkunjung ke Seoul. Tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan kotoran kepada wali kota tersebut. Polisi lalu bergegas untuk menangkap si pelaku pelempar kotoran. Di kantor polisi, saat polisi menginterogasi orang misterius ini, terungkap bahwa orang ini telah melakukan pembunuhan sebanyak 9 orang. Tidak hanya itu saja, terungkap bahwa nama orang misterius ini adalah Yongmin. Lalu tiba-tiba Gilwo datang untuk menjemput Jungho yang telah ditangkap oleh polisi tadi. Lalu mereka membawa Yongmin pergi ke kantor pusat. Jungho yang ingin kembali ke mobilnya melihat mobil yang dikendarai oleh Yongmin pasca tabrakan tadi. Di dalam mobilnya, Jungho mendapatkan sesuatu yakni kunci rumah. Namun anehnya di situ ada banyak sekali kunci-kunci yang ada. Setelah itu, Jungho menelpon Dungu yakni partnernya untuk mencari rumah Yongmin dengan menggunakan kunci-kunci tadi. Terpaksa deh si Dungu mulai mencari satu persatu rumah yang cocok dengan salah satu kunci. Nah, di sini pastinya memakan banyak waktu karena kuncinya ada banyak dan rumahnya juga ada banyak. Sementara itu, si Jungho akan pergi ke kantor polisi pusat. Di sisi lain, Gilwo sedang menginterogasi Yongmin untuk memberitahu kuburan ke-9 mayat tersebut. Namun di sini Yongmin mengaku bukan 9 mayat, melainkan ada 12 mayat yang telah ia bunuh. Hal itu memang benar, 9 mayat telah dibunuh jauh-jauh hari, sedangkan 3 lagi masih ada di dalam kamar mandi, tepatnya di rumah Yongmin. Namun Yongmin tidak mau memberitahukan alamat aslinya, malahan dirinya memberitahukan alamat yang ada di KTP. Kemudian Gilwo menyuruh Jungho untuk pergi ke rumah Mijin mencari rambutnya untuk melakukan tes DNA. Apakah darah yang terdapat di kemejanya merupakan darah Mijin? Untuk mengetahui hal itu, diharuskan untuk mencari DNA Mijin terlebih dahulu. Hal itu pasti percuma saja. Kenapa? Seperti yang kita tahu, saat Yongmin ingin membunuh Mijin, dirinya tidak mengenakan baju. Dan di saat ada tamu datang, Yongmin dengan cepat langsung mengenakan bajunya. Nah, di saat Yongmin menyuruhnya untuk masuk, akhirnya 2 orang tersebut langsung dibunuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa darah yang ada di kemejanya merupakan darah dari 2 orang tersebut, bukan darah dari Mijin. Karena mereka tidak tahu, akhirnya si Jungho pergi bersama dengan polisi lainnya untuk mencari rambut Mijin di rumahnya. Di situ si Jungho bertemu dengan anak Mijin dan memutuskan untuk membawanya karena Jungho kasihan terhadapnya. Jungho akhirnya mendapatkan panggilan dari Dungu bahwa ada salah satu kunci yang cocok dengan salah satu rumah. Namun ketika Jungho sampai di sana, dirinya tidak menemukan siapa-siapa. Ketika Jungho hendak keluar dari rumah itu, tiba-tiba pemilik rumah datang dan terjadi kejar-kejaran antara mereka bertiga. Singkat cerita, akhirnya Jungho dan Dungu berhasil menangkapnya dan membuat dirinya babak belur. Di situ orang ini bercerita bahwa Yongmin pernah menginap di sini selama 2 minggu. Setelah itu, dirinya hanya melihat bahwa Yongmin telah pergi membawa perkakas miliknya. Orang tersebut juga bercerita bahwa Yongmin melukis sebuah gambar di ruangannya tanpa seizinnya.
Ketika hendak kembali, Jungho mengetahui bahwa anak Mi-jin telah hilang entah kemana. Setelah dicari, ternyata si anak Mi-jin terluka di suatu tempat. Mungkin karena dirinya terpleset sehingga membuatnya pingsan. Hal tersebut membuat Jungho langsung membawanya ke rumah sakit dan biaya pengobatan akan ditanggung olehnya. Jungho kemudian memutuskan untuk kembali ke kantor polisi untuk menanyakan hal ini kepada Yongmin dengan menggunakan kekerasan. Akhirnya Jungho mendapatkan suatu informasi bahwa Yongmin menyebutkan tempat yang bernama Mangwon 8931. Mangwon dulunya merupakan tempat kerja dari Yongmin. Di sana, para polisi mencoba mencari bukti-bukti yaitu mayat yang dibunuh agar nantinya Yongmin bisa ditahan. Jungho kemudian segera menyadari bahwa Yongmin telah berbohong mengenai lokasi ini. Di sini karena Jungho dulunya adalah seorang detektif, dirinya tahu bahwa Mangwon 8931 dan distrik Mangwon lokasinya sangat-sangat jauh. Kita bisa melihat bahwa mobil Mi-jin dan gadis lainnya berada di distrik Mangwon. Tak hanya itu saja, di saat Jungho mengalami tabrakan dengan Yongmin, lokasinya juga di distrik Mangwon. Sedangkan Mangwon 893 yang dibilang oleh Yongmin merupakan tempat menguburkan mayat-mayat tersebut. Hal itu membuat Jungho merasa aneh dan langsung berpikir menggunakan logika. Jika Yongmin berjalan kaki membawa mayat-mayat tersebut dari distrik Mangwon ke Mangwon 893, akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke sana. Hal tersebut sangatlah tidak masuk akal. Ya sudah dipastikan saat menuju ke sana, pasti ada seseorang yang akan melihat Yongmin membawa mayat. Dirinya sangat yakin bahwa mayat-mayat dan tempat tinggal Yongmin masih di sekitaran distrik Mangwon, bukan di Mangwon 893. Di sisi lain, benar saja hasil DNA Mi-jin dan di kemejanya ternyata berbeda. Hal tersebut membuat para polisi tidak memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Yongmin. Para polisi kemudian memutuskan untuk melepaskan Yongmin karena dianggap tidak bersalah. Salah satu petinggi kemudian menyuruhnya untuk memberitahu siapa yang membuat orang ini babak belur. Lalu Gilwo hendak menangkap Jungho untuk diserahkan kepada petinggi di sana. Gilwo kemudian berbicara kepada Jungho, kita harus merelakan dan membebaskan kasusnya Yongmin. Tak lama setelah itu, terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka semua. Pada akhirnya karena kalah jumlah, Jungho pun tertangkap dan akan dibawa ke petinggi. Di perjalanan, Jungho sengaja menendang kursi sopir dan membuat mobilnya oleng menabrak pohon. Hal tersebut membuat Jungho memiliki kesempatan untuk kabur dari sana. Namun sebelum pergi, dirinya meminta kepada salah satu polisi untuk membukakan borgol yang ada di tangannya. Jungho kemudian bertanya kepada polisi itu di mana Yongmin berada. Polisi tersebut lalu menjawabnya bahwa Yongmin telah bebas karena dinyatakan tidak bersalah. Jungho yang mendengar hal tersebut lalu bergegas pergi ke daerah distrik Mangwon untuk mencari Yongmin. Di sini Jungho yakin bahwa Mi-jin masih hidup. Di sisi lain, Mi-jin yang terluka di rumah Yongmin mencoba membebaskan diri menggunakan pecahan lantai untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Hal tersebut ternyata berhasil dan membuatnya bebas dari rumah tersebut. Tidak lama setelah itu, dirinya berlari ke sebuah toko untuk menelpon Jungho untuk memberitahukan lokasinya berada. Namun ternyata Jungho tidak mendengarkan bahwa ponselnya berdering. Karena tidak diangkat oleh Jungho, akhirnya Mi-jin hanya mengirimkan pesan kepada Jungho untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu yang penting. Tiba-tiba Yongmin datang ke toko yang sama untuk membeli rokok. Penjaga toko kemudian bercerita tentang wanita yang berdarah-darah yang datang ke tokonya. Si penjaga menyuruh Yongmin untuk melindungi mereka karena takut si pembunuh itu akan datang ke tokonya. Mendengar hal itu, Yongmin segera menyadari bahwa wanita yang dimaksud adalah Mi-jin yang berhasil kabur dari rumahnya. Yongmin kemudian meminta palu kepada penjaga tokonya. Penjaga tokonya berpikiran bahwa palu tersebut akan digunakan untuk menjaga mereka. Namun nyatanya palu tersebut digunakan untuk membunuh dirinya. Tidak hanya itu saja, Yongmin langsung ke belakang untuk mencari Mi-jin. Ketika sudah bertemu, Yongmin tidak segan-segan langsung membunuh Mi-jin di tempat dengan sangat sadis. Setelah itu, kepala Mi-jin dibawa pulang oleh Yongmin. Di sisi lain, ternyata ada detektif yang mengikuti Yongmin dari belakang. Detektif itu merasa curiga bahwa Yongmin tidak kunjung keluar dari toko tersebut. Ketika dicek, benar saja ada orang meninggal di tempat tersebut. Entah bagaimana Yongmin pergi dari toko itu, mungkin dirinya keluar lewat pintu belakang. Pokoknya antara si detektif atau Yongmin tidak bertemu sama sekali. Hal tersebut langsung membuat si detektif langsung menelpon polisi untuk segera datang ke toko tersebut.
Jungho yang melihat bahwa terdapat ramai polisi lalu mulai menghampirinya. Dan benar saja dirinya melihat Mijin telah tewas mengenaskan. Namun para polisi tidak mengizinkan Jungho untuk mendekat ke TKP. Dirinya langsung bersedih karena hal tersebut. Mungkin Jungho bersedih karena Mijin memiliki anak yang masih kecil. Setelah itu Jungho kembali ke rumah sakit untuk mengecek keadaan anak Mijin. Ketika malam hari, akhirnya Jungho kembali lagi ke toko, di mana tempat itu merupakan tempat pembunuhan Mijin. Ketika Jungho melihat telepon yang tergeletak, akhirnya diri sadar bahwa Mijin sempat menghubungi Jungho sebelumnya. Dirinya kemudian mengecek pesan terakhir dari Mijin untuk Jungho. Di situ terungkap bahwa Mijin sebenarnya ingin berhenti dan tidak ingin melakukan pekerjaan ini lagi, karena itu akan membahayakan dirinya sendiri. Mijin ingin bekerja yang halal demi menghidupi anaknya yang masih kecil. Lebih baik bekerja yang halal daripada terjerumus ke hal-hal yang tidak baik yang akan membahayakan diri sendiri. Di situ akhirnya Jungho tersadar bahwa uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan itulah yang nomor satu. Akhirnya Jungho memutuskan untuk mencari Yongmin. Ketika Jungho melewati sebuah gereja, dirinya ingat akan suatu hal. Salib yang ada di situ mirip sekali dengan gambaran yang waktu itu ada di rumah seseorang. Jungho lalu memutuskan untuk masuk ke dalam untuk menanyakan tentang identitas Yongmin. Pada akhirnya Jungho berhasil mendapatkan informasi mengenai tempat tinggal Yongmin. Di sisi lain, Yongmin sedang menguburkan dua mayat yang ada di kamar mandi rumahnya. Ketika selesai menguburkannya, dirinya menggunakan pakaian jas seperti ingin pergi ke suatu tempat. Setelah itu, tibalah Jungho di depan rumah Yongmin. Ketika ingin mengebel rumah tersebut, dirinya ingat bahwa dirinya masih memegang kunci rumah milik Yongmin. Tapi sebelum Jungho masuk, dirinya menelpon Gilwoo untuk memberitahukan alamat Yongmin yang sebenarnya. Dan jika Jungho tidak kunjung kembali, maka Jungho dipastikan sudah tewas. Akhirnya bertemulah mereka berdua. Di sana, Jungho bertarung habis-habisan dengan Yongmin. Lagi-lagi, Jungho berhasil menang telak dan berhasil membuat Yongmin babak belur lagi. Namun, Jungho seketika berhenti memukulinya karena dirinya melihat terdapat kepala Mijin berada di akuarium. Dirinya seketika merasa syok karena melihat hal tersebut. Yongmin lalu mengambil kesempatan itu untuk mengambil stick golf untuk memukul Jungho. Di sana mereka bertarung sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita saja, Jungho berhasil menang dari Yongmin dan akan membunuhnya. Tetapi polisi datang tepat waktu untuk menahan Jungho agar tidak membunuh Yongmin. Setelah kejadian itu, polisi lalu menggali semua mayat yang ada di halaman rumahnya sebagai bukti agar nantinya Yongmin bisa dipenjara atau dihukum mati. Dan di scene akhir ditutup dengan Jungho sedang duduk menemani anak dari Mijin. Mungkin di akhir ini si Jungho mulai bertobat akan kesalahannya di masa lalu dan memutuskan untuk merawat anak dari Mijin. Oke, itulah dia cerita dari film The Chaser. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.